Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you today? Fine, sir. Is all fine? Yes. Is everybody here? Yes. Oh, Ernie doesn't come, sir. Ernie ya? Ernie kenapa? She have a fever. Kalau gitu apa bisa dulu ya? Alright, sir. Oke. Ini Roy, Present, sir. Fatima, Present. Amalia. Present, sir. Berarti hanya Ernie ya yang datang hari ini. Yes, sir. Kalau gitu kita masuk saja ke materi yang kedua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai naratif teks. Apa ada yang tahu tentang naratif teks? Tidak, Pak. Tidak? Oke, sebentar saya jelaskan ya. Pertama kita akan belajar mengenai the objective of today's material. Jadi hari ini ada 3 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu 1. Student can identify. Jadi siswa yang belajar materi narrative text dapat mengidentifikasi language feature of a narrative text. Jadi siswa dapat mengidentifikasi language feature, ciri kebahasaan dari narrative text. Nah, selanjutnya, student can understand the structure of a narrative text. Jadi siswa dapat mengerti struktur dari narrative text, seperti apa yang pertama, apa yang kedua, dan seterusnya. Dan yang ketiga, student can identify the lesson of a narrative text. Jadi setelah mempelajari narrative text, siswa dapat mencari makna yang dapat diambil dari sebuah narrative text, seperti nilai moralnya, apa yang dapat dipelajari dari sebuah narrative text. Nah, selanjutnya kita akan pelajari the definition of a narrative text. Narrative text is a type of text that tells the series of events in chronological and interconnected system. Jadi sebuah narrative text itu adalah teks yang menceritakan sebuah atau rangkaian peristiwa dalam sebuah urutan. Dalam sebuah urutan maksudnya di sini misalnya ada awal masalahnya, lalu ada puncak masalahnya, dan ada akhir dari masalahnya, ya itu inti dari narrative text. Nah, selanjutnya narrative text is generally imaginative, aka not real or in the form of the imagination of the other. Sebuah narrative text secara umum, generally secara umum, imaginative, aka not real or in the form of imaginative of the author. Jadi sebuah narrative text itu pada umumnya sebuah hayalan ataupun cerita fiksi dari pengembangan dari seorang penulis. Misalnya cerita-cerita fiksi itu seperti film Marvel, film superhero, ataupun sebuah misteri yang pasti menarik minat untuk dibaca. Because it's composed or fictitious, the main purpose of a narrative text is to entertain the readers or the listener of the story. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebuah narrative text itu adalah teks yang bertujuan untuk menghibur atau menghibur pembaca. Seperti yang sini, entertain. Kata entertain itu jadi kata kunci sebuah narrative text kan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk menghibur saja. Oke, semua sudah paham ya tentang definisinya? Ya, Pak. Nah, the generic structure of announcement text. Jadi the struktur umum dari narrative text itu ada orientation, complication, resolution, and reorientation. Nah, penjelasannya itu oke, kalau gitu pertama orientation. Nah, di bagian orientation ini pada umumnya terdapat pengenalan tokoh-tokoh maupun pengenalan masalah yang akan selanjutnya dihadapi oleh tokoh utama dalam sebuah cerita. Di dalam complication,
Jadi orientation itu sebuah build up atau kita bisa bilang sebuah pengenalan dari masalah yang akan dihadapi di complication. Complication itu masalahnya. Ya. Oke. Nah, di complication itu sendiri ada beberapa bentuknya. Di Ya. sini ada problem, conflict, climax, anticlimax, dan solution. Please. Nah, pertama itu dalam complication itu ada problem ya. Pastilah dalam complication itu ada masalah yang akan dihadapi. Terus ada konflik. Nah, di sini konflik bisa berbentuk konflik pada umumnya kita bisa lihat seperti misalnya ada dua tokoh yang berseteru ataupun itulah konflik. Bagaimana kita mendefinisikan konflik mungkin dapat berbeda dalam setiap cerita. Lalu klimaks. Nah, klimaks di sini adalah puncak dari problem yang akan dihadapi. Oke. Nah, selanjutnya setelah bagian klimaks yaitu anti klimaks. Pada bagian anti klimaks ini tokoh utama sudah secara berangsur-angsur menemukan solusi atau menyelesaikan solusi yang menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu setelah anti klimaks ada bagian solution. Nah, pada bagian solution ini tokoh utama sudah menyelesaikan permasalahannya atau bisa dikatakan sebagai penutup dari cerita. Nah, pada bagian complication ini harus memiliki lima unsur yang ada di atas agar menjadi sebuah cerita yang padu. Sudah. Nah, selanjutnya the variety of narrative text. Jadi sebuah narrative text itu memiliki banyak jenis atau banyak bentuk lah. Ada yang pertama tuh fairy tale. Coba bilang fairy tale. Fairy tale. Fairy tale. Fairy tale. Oke, yang kedua ada folklore. Folklore. Pak, apa bedanya fairy tale sama folklore? Yaitu fairy tale bisa disebut sebagai cerita dongeng, Pak. Dongeng anak-anak yang bisa didengar. Nah, sedangkan folklore itu cerita masyarakat. Jadi misalnya ada cerita yang termasuk sebagai fairy tale dan folklore, namun ada juga yang cerita yang hanya sebagai fairy tale ataupun sebagai folklore. Misalnya cerita Dayang Sumbi. Dayang Sumbi bisa dikategorikan sebagai keduanya, namun cerita-cerita dalam masyarakat seperti cerita apa ya? Cerita yang Timun seram-seram. Mas. Bukan, kalau itu masih sebagai folklore dan Buto fairy tale. hijau. Buto hijau bisa jadi. Ya. Namun folklore ini lebih merujuk kepada cerita-cerita seperti mitos-mitos yang beredar seperti bagaimana sebuah pohon tidak boleh ditebang. Atau itu ketika terjadinya Danau Toba. Itu juga masih folklore dan fairy tale bisa diceritakan sebagai dongeng. Mungkin termasuk di mitologi. Itulah. Oke. Nah, selanjutnya ada legend. Coba bilang legend. 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 Lalu ada myth. Myth. Lalu Tapi ada kan kok myth juga kan mitologi. Apa bedanya dengan folklore? mitologi dan folklore apa bedanya? Kira-kira misalnya ini myth dan folklore. Myth itu dikategorikan sebagai, kan bisa diartikan myth sebagai mitos dan folklore sebagai dongeng masyarakat. Nah, kalau kita bicara mengenai mitos itu seperti mitos apa ya misalnya mitos tidak boleh berdiri di depan pintu karena nanti tidak ada jodohnya, itu sebagai mitos. Misalnya ada cerita mengenai seseorang yang tidak pernah menikah gara-gara sering duduk di depan pintu, nah itu masuk ke dalam mitos. Nah, dan gitulah seperti yang saya bicarakan tentang folklore tadi. Lalu ada science fiction. Coba bilang science fiction. Science fiction. Ya, ada fable. Fable. Ada history. Dan masih banyak lagi. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya Bapak jelaskan tentang itu. Lalu language feature of narrative text. Jadi language feature narrative text itu ada using simple and past tense. Simple past tense. Jadi dalam sebuah narrative text pasti mungkin mengambil cerita dari masa lalu seperti pada zaman dahulu,
pada zaman dahulu kala dan seperti itu. Jadi once upon a time there was a, nah itu jadi masuk ke simple past tense. Atau there once upon a time sorry, atau mungkin long time ago there was a, nah itu masuk ke simple past tense. Oke. Nah selanjutnya itu action verb. Action verb itu seperti working, cutting, dan seterusnya action verb. Jadi misalnya Timon must berlari sekencang-kencangnya. Timon must run quickly. Ya gitu lah, action verb. Oke. Lalu saying and thinking verb. Jadi misalnya berpikir, mengira, atau memperkirakan. Jadi kayak Kayak misalnya thinking. Timun masih gitu. Ya bisa begitu lah. Oke. Terus conjunction time. Conjunction time ini bisa berupa pada zaman dahulu bisa ataupun misalnya Then. ya then bisa juga then thus terus dan and so on and so forth. Dan adjective ya sudah tahu lah misalnya Objek. objek Oh, kata sifat. ya adjective sifat. Jadi misalnya mungkin menceritakan bagaimana sifat seseorang, bagaimana sifat rumahnya, dan ya pasti ada. Kata benda. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks. Ada yang mau membaca? Tepat. Oke, terus akan. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Marin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Marin Kundang's father had passed away. Okay, thank you. So, in the story, we would like to identify the features of the story as read. The first is orientation. Can anyone point out where the orientation is? In the first, In the first paragraph. First part. Okay, paragraph. Jadi orientation itu bagian permukaan. Jadi sudah pasti lah ada di bagian atas paragraf. Nah, bagian orientation itu first set to the story introduction. Jadi ya itulah yang tadi Bapak sebutkan tentang orientation itu bagian pengenalan dari sebuah cerita. Reading the orientation, reader will know the story is characterized with Marin Kundang is mother, the Sumatra is set as the place. Nah, dalam orientation itu ada pasti dikenalkan mengenai tokoh utama dan lokasinya. Nah, seperti yang teks yang sudah dibacakan tadi, Marin Kundang adalah tokoh utama dan ibunya, dan lokasi dari cerita tersebut adalah Sulawesi Sumatera atau Jawa Barat, Sumatera Barat. Next, the complication. Does anyone know yang mana complicationnya? Ambil Pak. Ya, Mel. Maybe in the 2 paragraph or 3 paragraph. Oke, thank you, Mel. Nah, complication itu biasanya complication itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, berisi action masalah dari sebuah cerita. Nah, bagian masalahnya pada umumnya berada pada bagian paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Pokoknya berada pada tengah paragraf, tengah teks. Nah, complication is the main element of a narrative story. From the Marin Kundang myth, we know that there are more than one complication. Nah, di cerita Marin Kundang ini seperti yang dibacakan tadi oleh kalian, mempunyai lebih dari satu complication. Many stories are composed with multiple complications. There are minor and major complications. When Marin Kundang and her mother did life hard, it can be the minor complication. This hard life is the first time was solved by his success trading as a merchant. However, this narrative story is more interesting when you see the major complication among the participants. Marin Kundang denied his mother and being successful merchant. In other story, complication must be hid. Happy ending set 1. Nah, pada bagian complication pada teks Marin Kundang ini ada
biasanya ada dua jenis komplikasi atau dua jenis masalah. Ada yang masalah besar, ada yang masalah kecil. Nah, pada teks melayani kondang ada masalah besar dan masalah kecilnya. Pada masalah kecilnya itu dia hidup miskin sebagai seorang nelayan. Nah, namun pada teks yang ini, namun kita dapat lihat bahwa lebih menyenangkan, lebih entertaining, lebih menghibur lah kalau kita sudah masuk ke dalam masalah yang besarnya, the major complication. Nah, pada major complication atau masalah yang lebih besar ini, Melayani Kondang sudah sukses, sudah menjadi bangsawan, namun dia menolak ibunya sehingga dia dikutuk menjadi batu. Oke. Nah, sebelum kita menutup sesi pembelajaran hari ini, Bapak ingin merangkum pembelajaran kita. Nah, seperti yang kita tahu, narrative text itu pada dasarnya adalah cerita yang bisa berbentuk sebagai mitos ataupun dongeng dan sebagainya. Nah, bagian cerita itu atau narrative text memiliki tiga struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, pada bagian orientasi itu bisa dibilang sebagai pembuka atau pengenalan tokoh ataupun cerita, latar, dan sebagainya. Dan bagian komplikasi disebut sebagai bagian klimaks atau inti dari masalah. Dan resolusi sebagai penutup. Nah, dalam narrative text ada language feature yang selalu digunakan atau bisa disebut sebagai penanda sebagai itu adalah narrative text seperti action verb, past simple tense, apalagi adjective dan sebagainya. Nah, sebelum kita pulang, Bapak ingin memberikan tugas. Jadi murid-murid sekalian bisa mencari narrative text di internet ataupun di buku, lalu diidentifikasi sebagai tugas untuk materi hari ini. Identifikasi itu strukturnya apa? Ya, identifikasi strukturnya, tokohnya. Nanti Bapak kirimkan soal yang harus diberikan lewat WA group ya. Ya Pak. Oke, kalau begitu sampai sekian hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.